Lo sering dibilang terlalu baik, sampai akhirnya pendapat lo cuma lewat gitu aja di telinga orang lain. Dunia kerja atau lingkungan sekitar sering labelin sikap tenang lo sebagai kelemahan, dan akhirnya lo ngerasa harus jadi galak atau arogan cuma supaya suara lo dianggap ada. Tapi apa iya? Buat dihormati, lo harus kehilangan sisi manusiawi dan berubah jadi orang lain yang bahkan lo sendiri nggak suka. Mari kita bahas dengan pemikiran di atas normal. Karisma tanpa topeng, by Lembah Akhir. Label terlalu baik yang bikin pendapat lo nggak didengar itu sebenarnya cuma kedok buat menormalisasi budaya kerja yang toksik. Gue sering banget ngeliat orang-orang kayak lo yang datang ke kantor atau kampus dengan niat tulus buat bantu, tapi malah pulang dengan perasaan kosong karena ide lo dianggap angin lalu. Lo mungkin mikir, apa gue kurang keras ya? Atau apa suara gue kurang tinggi? Tapi masalahnya bukan di sana. Realitanya, lingkungan kita seringkali salah mengartikan kelembutan sebagai kelemahan. Saat lo kasih ruang buat orang lain bicara, mereka malah injak kaki lo. Saat lo berusaha kooperatif, mereka pikir lo bisa disuruh-suruh tanpa batas. Ini bukan salah lo yang punya hati, tapi salah lingkungan yang udah terlalu terbiasa sama ego yang meledak-ledak. Lo dianggap baik karena lo gampang dikontrol, bukan karena lo mulia di mata mereka. Kalau lo ngerasa capek harus selalu ngejelasin diri lo sendiri supaya dihargai, itu tandanya ada yang salah dengan standar profesional yang selama ini kita telan bulat-bulat. Lo nggak perlu merasa bersalah kalau lo mulai narik garis batas. Karena jujur aja, seringkali kata baik itu cuma cara halus mereka buat bilang kalau lo itu target yang empuk. Dan kalau lo terus-terusan mau dibilang anak baik, lo bakal selamanya kejebak dalam siklus di mana suara lo cuma jadi latar belakang musik buat ambisi orang lain. Sebelum lo mikir soal strategi atau teknik bicara, lo harus sadar dulu kalau panggung yang lo injak sekarang mungkin emang didesain buat ngebikin orang-orang tenang kayak lo jadi nggak terlihat. Tapi apakah satu-satunya cara buat terlihat adalah dengan jadi sama berisiknya sama mereka? Karisma sejati itu bukan soal seberapa besar dominasi yang lo tunjukin di depan meja rapat, tapi tentang ketenangan dan integritas diri yang bikin orang mikir dua kali buat ngeremehin lo. Gue pengen lo bayangin satu sosok yang nggak perlu teriak-teriak, tapi pas dia masuk ruangan, atmosfernya berubah. Itu bukan sihir, itu karisma yang lahir dari kemapanan mental. Banyak orang salah kaprah. Mereka pikir buat disegani itu harus jadi arogan, harus pakai nada tinggi, atau harus selalu punya jawaban buat semuanya. Padahal, arogansi itu seringkali cuma topeng buat nutupin rasa minder. Orang yang benar-benar punya kuasa atas dirinya sendiri, nggak butuh validasi lewat cara-cara kasar. Lo nggak perlu berubah jadi monster buat nakutin orang supaya mereka dengerin lo. Justru kekuatan lo ada pada konsistensi antara apa yang lo omongin sama apa yang lo lakuin. Saat lo tenang tapi tegas sama prinsip lo, orang bakal ngerasa ada bobot di setiap kata yang lo keluarin. Lo nggak perlu mendominasi percakapan. Lo cuma perlu memastikan kalau saat lo bicara, itu adalah hasil dari pemikiran yang matang, bukan sekedar pengen eksis. Ini yang gue maksud dengan pemikiran di atas normal, bahwa diam lo bukan berarti kosong, dan suara lembut lo bukan berarti ragu. Karisma itu adalah saat keberadaan lo aja udah cukup buat bikin orang segan, tanpa lo harus pamer taring. Tapi sayangnya, banyak dari kita yang terlalu sibuk belajar cara acting jadi pemimpin, sampai lupa kalau pondasi utamanya adalah seberapa besar lo menghargai diri lo sendiri di dalam sana. Ketenangan lo yang punya itu aset, bukan beban, asalkan lo tahu di mana lo berpijak. Masalahnya sebenarnya bukan di mental lo yang kurang kuat, tapi di sistem yang dari dulu emang lebih menghargai arogansi dibanding kepemimpinan yang manusiawi. Coba lo perhatiin, dari kecil kita sering banget dicekoki narasi kalau siapa yang paling keras, dia yang menang. Di kantor, orang yang paling banyak omong meskipun isinya kosong, seringkali yang dapat promosi duluan. Budaya kita udah kadung sakit karena nganggap empati itu sebagai penghambat produktivitas. Akhirnya, lo yang punya karakter tenang merasa kayak alien di planet yang penuh sama teriakan. Kita hidup di tengah budaya yang lebih memuja image daripada esensi. Lo dipaksa buat masuk ke dalam cetakan pemimpin ideal yang kaku, dingin, dan gak punya perasaan, cuma supaya lo bisa dibilang kompeten. Padahal, sistem kayak gini yang bikin banyak orang stres dan ngerasa gak cukup. Lo ngerasa gak berwibawa cuma karena lo gak mau main kotor atau gak mau nyikut kanan kiri. Ini bukan soal kekurangan personal lo, tapi soal standar kolektif kita yang udah melenceng jauh. Kita udah terlalu lama membiarkan orang-orang arogan megang kendali, sampai kita lupa kalau ada cara lain buat dihormati tanpa harus menginjak martabat orang lain. Kalau lo ngerasa terpinggirkan, mungkin itu karena lo emang gak didesain buat jadi bagian dari mesin yang gak punya jiwa ini. Tapi pertanyaannya, sampai kapan kita mau biarin standar cacat ini nentuin harga diri kita?
Apakah lo bakal terus nyalahin diri lo sendiri karena nggak bisa jadi kasar sesuai tuntutan sistem, atau lo mulai sadar kalau sistemnya yang butuh direnovasi? Pada akhirnya, lo harus berani milih jadi boneka yang disukai semua orang tapi nggak punya suara, atau jadi manusia berprinsip yang disegani walau mungkin harus berdiri sendiri. Ini pilihan yang nggak enak, gue tahu. Kita semua pengen diterima, kita semua pengen punya teman dan dilingkupi suasana yang asik. Tapi harga dari disukai semua orang itu seringkali adalah kehilangan jati diri lo. Lo bakal terus-terusan pakai topeng, terus-terusan nahan apa yang lo rasain, cuma supaya nggak ada konflik. Sementara itu, rasa disegani itu datangnya dari rasa hormat yang jujur, bukan dari rasa suka yang palsu. Orang mungkin nggak selalu setuju sama lo. Orang mungkin bakal bilang lo keras kepala atau susah diatur, cuma karena lo punya prinsip. Tapi di titik itulah mereka sebenarnya mulai dengerin lo. Mereka tahu lo nggak bisa dibeli sama pujian kosong atau ditekan sama ancaman halus. Menjadi manusia yang manusiawi tapi punya mental baja itu perjalanan yang sunyi. Lo nggak bakal dapat tepuk tangan setiap kali lo berhasil mempertahankan integritas lo. Kadang lo malah bakal ngerasa makin sendirian karena lo nggak lagi ikut arus yang sama kayak orang lain. Jadi coba lo tanya lagi ke diri lo sendiri pas lagi ngaca malam ini. Lo sebenarnya capek karena nggak dihargai atau lo capek karena lo sendiri belum berani menghargai nilai-nilai yang lo pegang? Apakah lo siap buat nggak jadi favorit semua orang demi menjadi seseorang yang lo sendiri hormati? Karena pada akhirnya, karisma bukan soal gimana cara orang lain ngeliat lo, tapi soal gimana lo memandang diri lo sendiri saat nggak ada satupun orang yang lihat. Gue nggak akan kasih lo 10 langkah ajaib supaya besok pagi semua orang tiba-tiba tunduk sama lo. Karena jujur aja itu nggak ada. Merubah cara orang mandang kita itu prosesnya lambat, capek, dan seringkali berantakan. Tapi lo bisa mulai dari hal kecil. Berhenti minta maaf untuk hal-hal yang bukan kesalahan lo. Lo nggak perlu minta maaf karena punya pendapat berbeda. Dan lo nggak perlu ngerasa nggak enak cuma karena lo bilang nggak bisa saat kapasitas lo udah penuh. Coba deh, mulai sekarang lo belajar buat nyaman sama keheningan. Kalau lo habis ngomong sesuatu yang penting, jangan buru-buru dijelasin atau dibela kalau nggak diminta. Biarin kata-kata lo menggantung di udara. Biarin orang lain yang mikir. Itu cara sederhana buat nunjukin kalau lo percaya sama nilai dari apa yang lo ucapin. Lo nggak perlu jadi galak, lo cuma perlu jadi orang yang selesai sama diri lo sendiri. Ini emang nggak bakal langsung merubah sistem atau budaya kantor lo yang berisik, tapi pelan-pelan lo bakal ngerasa lebih enteng. Harapan gue bukan supaya lo jadi penguasa di ruangan itu, tapi supaya lo punya ruang di mana lo bisa bernafas tanpa harus terus-terusan ngebuktiin kalau lo layak didengar. Ketenangan lo itu punya kekuatan, asal lo nggak lagi minta izin ke orang lain buat memilikinya. Oke bro, mungkin pembahasan hari ini cukup sampai di sini dulu, karena pemikiran sudah melambung jauh di atas normal. Lembah akhir di sini, pamit mundur diri, dan terima kasih sudah menonton sampai titik ini.